Suka-suka Tuhan, mau jadi kodok pun bisa. Suka-suka Tuhan. Orang Kristen sangat kebanyakan itu masih ke Kristen, nggak ke Islam. Oke, kayak gitu. Ayatnya yang baru kakak kasih tadi, Lukas. Kita pakai Lukas yang tadi kakak kasih loh. Oke, boleh kakak baca sekali lagi nggak? Kakak aja yang baca, jangan aku. Kau lah baca. Kau naik ke sini modal apa sih, Dek? Wih. Kakak aja. Nanti saya kasih ayat-ayat berikutnya. Boleh? Weh, enak kali. Siapa kau nyuruh-nyuruh aku? Loh. Jadi nggak mau nih? Oke. Loh, kenapa sih? lucu kau diskusi sama saya. Saya sudah bilang ada modal pula, Dek. Oke, ada modalnya. Jadi gini, Kak. Kenapa orang Kristen lebih percaya Kristus daripada Kakak? Jadi gini. Kita percaya. Ngapain Kita kalian nggak percaya sama aku? Oke. Udah, boleh dilanjut, Kak? Ya lanjutlah, Dek. Ya ampun. Oke. Jadi ada kakak boleh baca yaitu di bentar, Kak. Kakak boleh baca di Galatia 1 ayat 8. Kenapa kita percaya Alkitab dan tidak ada kitab lain-lainnya yang terus mengikuti Alkitab? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Lalu ada ayat berikutnya yang menyusul, Kak. Yaitu apa? Ada ayatnya tuh, Kak. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke, kita boleh tanya nggak, Kak? Nabi Muhammad mendapat pencerahan Alkitab itu di gua apa? Di gua Hiro, bener gak? Iya. Oke. Kalau menurut iman Kristen, aku nggak ini ya, tapi aku memberikan alasan kenapa orang Kristen lebih percaya Alkitab tidak ada kitab berikutnya. Kalau dilihat dari Alkitab ini ditulis 600 sampai 500 tahun sebelum Nabi Muhammad mendapat pencerahan, iya atau tidak? Bibir kau. Enggak, iya atau tidak? Kau teruskan aja, nanti kau kena sendiri, ya. Oke, benar. Oke. Jadi di situ dijelaskan kalau jangan percaya apapun, bahkan malaikat sekalipun yang ngasih kitab selain Alkitab ini. Terus dijelaskan juga di 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat yang jatuh itu disimpannya di gua-gua yang gelap. Itu menurut saya ada sedikit persamaan nih, Kak. Kalau kakak memakai logika kakak yang tadi menyampaikan ayat yang jelas jauh ini ya pasti beda dong, Kak. Oke, Kakak boleh nih, boleh ngobrol. Nanti saya mute dulu. Saya bertanya kakak, aja. Oke. Ketika Yesus meninggoy metong di kayu salib, datang Yusuf dari Arimatea, seorang saudagar kaya, meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya. Yesus dikuburkan di mana? Di gua. Pada waktu Maria Magdalena mendatangi kubur Yesus, apakah dia berjumpa dengan mayat Yesus? Enggak, sebentar, Kak. Ini enggak relate dong, enggak relate. Oke. Tunggu. Ya. Apakah Maria Magdalena menjumpai mayat Yesus di dalam goa? Iya, benar. Tapi ingat, ini goanya. Apakah Maria Magdalena menjumpai mayat Yesus di dalam goa? Dalam kasus ini goa yang dibuat untuk penguburan, iya, benar. Apakah mayat Yesus dijumpai oleh Maria Magdalena di dalam goa? Goa penguburan, iya benar. Nggak ada, bodoh. Hilang mayatnya. Bang Dio Pratama. Hilang mayatnya, hilangnya di dalam gua. Mampus kau. Silakan, Kak. Silakan lanjut dulu, Kak. Hilang di gua. Poin yang Kakak mau ambil apa, Kak? Oke, saya bacakan ya. Yang diarahnya. Oke. Sama kau. Saya bacakan sama kau. Diam dulu. Sebentar, diam dulu. Ini katanya, ya kan? Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Pertanyaan saya,
Yesus yang dikuburkan di dalam goa, siapakah yang berani mengambil mencuri mayat Tuhan kau? Oh, udah boleh jawab? Ya. Dijawab. Oke. Siapa? Menurut kisah Yesus bangkit, tidak dicuri. Kalau Saya kakak tanya, bilang enggak, di sebentar. dalam Kalau kakak goa, bilang Yesus siapa yang mayatnya berani dicuri, ini mengambil merupakan sebuah mayat Tuhan penghinaan loh kau? kak bagi umat Daniel, Kristen. Nil, dibelikan itu Daniel. Siapa yang berani? Enggak, kalau kakak bilang Siapa bahwa yang mayat berani Yesus dicuri, mengambil mayat berarti Tuhan kamu kakak sehingga menghina hilang? agama Kristen secara langsung kak. Boleh Loh, by data aja. Loh, oke, enggak, saya tunjukkan ya, saya enggak, tunjukkan gini, ya. Oke, enggak, saya tunjukkan, gini. saya Oke, tunjukkan. tunjukkan Diam kamu. bahwa Kau mayat Yesus dikatakan dicuri. menghina. Saya Silakan. tunjukkan kau jangan framing. Kau jangan Ya, framing di sini. enggak, Saya nggak suka. tunjukkan bahwa mayat Yesus Diam dicuri. dulu kau, saya tunjukkan. Yohanes 20:13 TSI buka itu. Makanya Yohanes jangan 20:13 TSI. goa kau. Sosok kan kau ngolok-ngolok goa. Nah, Yesus Yohanes. Wah, bodoh. 20:13 TSI. Kau bilang saya menghina, kurang ajar kau. Tak ada otakmu ya. Makanya saya bilang kalau diskusi itu pakai perangkat lain. Tampilkan. Jangan udah congor. Tampilkan Diam kamera, dulu. Kau tampilkan, baca dia tahu ini. dia. Kau baca. Ya. Kau Biar baca. bacanya. Tampilkan. Tunggu dulu, Bang. Bang mute dulu, noise, Bang. Kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, kenapa menangis?" Maria menjawab, orang-orang apa nih? Orang-orang sudah mengambil apa? Mayat Tuhanmu. Berarti ada yang mencuri. Hei. Oke, ini udah boleh ngomong belum? Tadi saya di mute nih. Sekarang ku tanya nih. Maria Oke. menyaut, jenazah Tuhanku telah Ya. diambil. Oke. Pertanyaan saya, kalau diambil Nggak, orang itu namanya oke, mencuri atau tidak? Oke, enggak, kakak baca Ah. pasal itu kakak baca, silakan. Enggak, kakak nggak bisa ambil satu ayat doang, soalnya ayat di berikutnya dijelaskan bahwa mayat Tuhan tidak diambil. Tetapi Jadi diapain? dia hidup kembali. Berarti kakak mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Itu sebuah kata parafrase di mana kakak menghina agama Kristen dong. Kakak Menghina kalau gimana? menurut Alkitab, loh Mayat kakak Tuhan sedang kamu diambil. tidak. Mayat Tuhan kamu diambil orang. Tiap-tiap Oh, yang ada di situ diambil, Bang. Itu botol itu dah. Cemananya kau? Oke. Hei, Udah boleh dijawab lagi nggak nih? Ini jangan sela-selaan nih. tunggu dulu. Jadi sekarang pertanyaan saya. Siapakah yang di dalam goa? Yesus. Enggak gini. Yesus. Secara Siapakah yang singkat mengambil mayat sabar. Yesus? Secara Sebentar. singkat ayat Siapakah itu yang enggak mengambil ini saya mayat menjelaskan Tuhan secara kau? teologis Jawab saja Kak. dulu. Jangan oke. Siapakah yang mengambil mayat Tuhan kau? Saat itu Maria tidak tahu, dia bertanya-tanya. Lihat kan Kak, kakak ketawa karena kakak nggak punya jawaban atas apa yang saya bilang. Bahwa di situ dijelaskan Aduh. bahwa Maria bertanya-tanya, tidak menyatakan. Maria bertanya bukan menyatakan. Beda dong, bertanya sama menyatakan. Kakak menyatakan bahwa mayat Yesus itu diambil, padahal di situ Maria Dia konteksnya. bertanya, siapakah yang mengambil mayat Tuhanku? Oke, kakak bilang apa? Yesus, mayatnya siapa yang ngambil? Ah. Ya siapa yang mengambil? Enggak, beda dong. Kakak bilang mayat Yesus siapa yang ngambil, itu beda dong Gini, parafrasenya. Jas, Kakak kalau tamat kan sama-sama. SMA itu jelas Gini loh, bahwa Yohanes 20, parafrasenya Jas, berbeda. Kalau Yohanes kakak 20, tidak 13 itu. bisa, Bang, saya lagi debat Gini sama Bang loh, Nora Jas, Arifin, Jas. bukan Di dalam dengan Bang Yohanes 20, Faruk 13 Sianipar. ada Kalau abang mau kata berdebat, siapa? debatlah sama saya. Jadi satu-satu nih. Itu yang mau Nora, debat coba sama siapa? bertanya Bang Nora siapa? Arifin apa Bang Gimana Faruk aja, Sianipar? Enggak, siapa? Nih, Bang Enggak, Faruk aku harus Sianipar. Saya bicara. debat sama siapa Aku nih harus jadinya? bicara. Bang Nora Kalau aku terlalu lama Arifin diam, apa Bang Faruk nanti roomnya Sianipar? ini rungkat. Aku hanya ingin lapor bicara saja sama TikTok. Hostnya itu harus bicara. Kalau nggak nanti rungkat. Oh Setelah iya, ini udah, lanjut. Karena oke, aku udah lama boleh diam. bicara kan? Lanjut, Kak? lanjut. Ya udah silakan mute sekarang Bang, biar nggak rungkat roomnya nih. Oke, silakan di mute dulu. Udah? Siapa yang mengambil mayat Tuhan kamu? Itu pertanyaan. Tidak, nggak ada. Soalnya dia bangkit. Jadi tangan siapakah yang berani mengambil mayat Tuhan kamu? Tidak ada, karena dia bangkit. Gini loh, kalau menurut saya kakak sudah cukup dewasa Hey, dan kakak sudah kalian yang cukup di bawah, berumur, bahkan kakak siapa sudah yang berani mempunyai anak. mengambil? Berarti
kakak sudah bisa membedakan di mana pernyataan, di mana pernyataan. Pertanyaan saya kalau gitu, di manakah Yesus bangkit? Yesus bangkit? Ya tidak ada penjelasan di Alkitab di mana dan tepatnya kapan. Tetapi dijelaskan waktunya pada hari yang ketiga. Berarti kau nggak baca loh, Dek, Bible kau. Oke, Nggak kau silakan. baca. Oke, ini kita Kasihan. kan bertukar pikiran. Kakak boleh kan berikan ayatnya, Kak? Akan menjumpai dia di Galilea. Kakak bertanya di mana Yesus bangkit, bukan di mana dijumpai. Itu beda. Di mana Yesus bangkit tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi Berarti waktu mereka menjumpai Yesus di Galilea itu dalam keadaan mati apa dalam keadaan bangkit? sudah bangkit, tetapi Ya udah. kakak enggak dong. Kakak bertanya di mana Yesus bangkit, berbeda sama di mana Yesus akan menjumpai. Beda dong. Kakak, saya yakin kakak sudah cukup berumur Oke. Berarti mengerti. begini, Enggak, di sebentar, manakah kita- Yesus enggak, bangkit? sebentar. Di manakah Yesus bangkit? Sebentar. Kau kalau tidak apa Oke. kutunkan. Di mana Yesus bangkit? Tidak ada penjelasan lebih lanjut di mana tepatnya Oke. saat Yesus bangkit. Di mana Yesus dikuburkan? Di goa. Bangkitnya harusnya di mana? Ya, itu tidak dijelaskan. Itu kalau saya kalau saya menjawab berarti saya menambahi apa yang Alkitab tuliskan. Jas, sebentar. Kau tidur di atas tempat tidur, Dek. Apakah mungkin Oke. besoknya kau bangun di atas kamar mandi? Oke, itu pernyataan yang berbeda. Kakak nggak bisa membandingkan Tuhan dengan manusia, Kak. Kalau Yesus kakak dikuburkan membandingkan di dalam Tuhan goa. dengan manusia, Apakah berarti bangkitnya dia di kakak Galilea? merendahkan bahwa saya Tunggu. manusia biasa. Yesus, Saya bukan Tuhan yang turun jadi sebentar. manusia. Saya Yesus tidak memiliki dikubur di dalam- keilahian loh, Kak. Oh, diam dulu. Iya. Yesus dikubur di dalam goa. Iya. Berarti harus bangkitnya harusnya di mana? Nggak ada harusnya, dia Tuhan, dia suka-suka bangkit di mana, Kak. Kakak nggak bisa melakukan apa menurut Yesus seperti dia manusia biasa. Ingat, Kak, dia Tuhan yang jadi manusia. Dia melakukan banyak mukjizat. Al-Quran juga mendukung bahwa Isa adalah nabi yang melakukan mujizat-mujizat juga. Bener nggak? Berarti nggak di dalam batas pikiran manusia. Ya setelah dia orang, karena dia Tuhan. Lihat kan, Kak, kakak nggak bisa menjawab. Nggak aja, Jadinya Gustaf. kakak cuma tolong berikan. Nggak gini, kita stuck with pernyataan ini, Kak. Kakak bilang bahwa di mana Yesus bangkit tidak ada pernyataan, tetapi kakak ngotot. Kakak malah bawa hal yang di luar konteks loh, Kak. Di mana ini menunjukkan kakak tuh nggak paham Alkitab. Kakak tuh bukan nggak, ini malah lebih parah. Kakak bukan nggak paham Alkitab, tapi kakak lebih nggak paham sama bahasa kakak sendiri. Kakak bilang di mana Yesus bangkit di Alkitab tidak dijelaskan lebih lanjut, lebih rinci mengenai di mana Yesus bangkit, tetapi dijelaskan bahwa nanti Yesus akan berjumpa di bukit. Berbeda, Kak, di mana Yesus bangkit sama di mana Yesus akan menjumpai. Ketika dia menjumpai, udah pasti dia bangkit. Tetapi jadi ini berbeda, Kak. Suka-suka Tuhan, mau jadi kodok pun bisa. Suka-suka Tuhan, Oke, gini. mau Sekarang aku yang metong bertanya, pun boleh, juga Kak? bisa. Boleh aku bertanya nggak, Kak? Silakan. Oke. Berarti udah kau tahu di mana Yesus bangkit? Enggak, kan apakah kakak nggak mendengar saya ngomong apa dari tadi? Kau punya kitab nggak di situ? Buka Yohanes. Oke, Yohanes. Enggak. Ini mau ngebahas apa lagi nih, Kak? Ini membahas hal yang buka dulu berbeda. Yohanes. Ya, Buka dulu Yohanes. Yohanes. Ya, Nah, buka kau Yohanes 20 Yohanes 20. nomor 14. Yohanes 20 nomor 14. Ya, bacakan sama saya. Oke, ayo silakan kakak yang baca, Kak. Kakak yang minta kakak yang baca. Baca Enggak lah, lah, kakak. baca lah. Tadi kau suruh Oh. saya baca lah. Oh, ya udah, baiklah, aku ngalah nih ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini ayat yang berikutnya. Ini dikatakan bahwa ini kenapa? Kakak mau nanya apa dulu nih? Iya, oke. Pada waktu dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, posisi Maria Magdalena di mana? Di dekat kubur. Sedang Berarti menangis. Yesus. Oke, berarti Yesus bangkitnya menampakkan diri di dekat kubur atau di Galilea? Kenapa? Ulang, Kak. Yesus menampakkan diri menurut Lukas di Galilea, tetapi menurut Oke. Yohanes di dekat kubur. Mana yang benar? Oke. Dua-duanya benar. Suka-suka Tuhan. Lihat. Gini, Kak. Suka-suka
yang kakak pikirin itu bukan manusia biasa, tapi Tuhan yang turun jadi manusia. Kalau kakak bilang tuh, Oke. Tuhan nggak bisa kayak Enggak, nggak, sebentar, saya selesai dulu pernyataan aku, oke kak, sebentar. Saya bacakan Kalau sama kakak kau. mau Dengarkan batasi dulu, Tuhan dengarkan nggak bisa dulu, ini nggak bisa dengarkan itu, dulu, berarti dengarkan kakak dulu. mengejek keilahian Tuhan Diam, kak. enggak ada aku mengejek dari Wah. bibir kaunya. Loh, Kau dengarkan saya membaca ya. Oke. Lukas pasal 24, kebangkitan Yesus. Ia tidak, Ya. ini dari 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini kata malaikat. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan. Nah, berarti di situ Maria Magdalena belum bertemu Yesus di kubur. Oke. Betul? Betul. Nah, sekarang di dalam Yohanes, kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di kubur? Oke. Suka-suka. Oke, udah boleh dijawab belum kak? Jangan nyanyi dong. Ini bukan lomba audisi kak. Ini Loh, alamak. ada apa? Kamu marah sama saya? Enggak dong. Ini kan kita lagi berdebat kak. Ini enggak marah. Kalau kak bedain marah dan menegur, ini parafrase berikutnya yang mungkin kakak nggak paham sama bahasa kakak sendiri kak. Suka tuh. Oke, udah boleh dijawab belum kak? Ya. Jawablah kau. Oke. Pakai data ya, pakai data. Oke, pakai data. Kakak buka mulai dari Matius sampai Wahyu. Kakak cari satu ayat pun di mana Yesus nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu kalau mengacu pada kebangkitan dia. Oke, kita komparkan. Oke, sebentar. Kita komparkan kepada Enggak, ini stuck with sebentar, tentang diam topik dulu. ini ya. Kok diam Iya. dulu? Jangan Loh, kok kemana-mana diam dulu, Kak. Iya. Kok Kakak diam nggak mau dulu? dibantah, tapi kakak tetap ngebantah gimana Kok diam dong? dulu? Ya udah, Kok kakak diam berbicara dulu? aku diem ya, tapi aku berbicara kakak diem ya. Oke? Kok diam dulu? Kan Iya, kok kan mau bilang di mana di situ manusia apa kan? Hebat. Yesus kok katakan hebat ya kan? Yesus itu Betul. Tuhan, pasti hebat. Tuhan itu pasti hebat. Kita Iya, setuju hebat, nggak, iya. Kak? Iya, diam dulu. Iya. Saya tunjukkan sama kau. Iya. Ini tentang kebangkitan atau enggak nih? Kalau udah keluar topik, saya pengen nanya dulu. Sebentar dulu, kok kan katakan Enggak, gini, Yesus kan enggak. hebat. Kalau topik dari mulai kebangkitan, Matius, enggak, sebentar, Kak. dulu. Iya, iya. Kok diam dulu? Iya. Oh, di sini pula yang berkuasa. Saya yang berkuasa di sini. Iya, Kak. Oke. Kakak yang berkuasa, Kak. Iyalah, orang roomnya Muslim kok. Kok pula Iya. yang mau berkuasa itu cemana? Ini bukan Oke. tentang Muslim atau Kristen, ini tentang Diam dulu. manusia yang bertukar pikiran tentang Diam Tuhan, dulu. interpretasi Tuhan. Diam Kak. dulu. Diam Iya. dulu. Silakan. Ya. Saya buka di dalam surat Maryam ayat 29. Saya bacakan. Apa, Kak? Dia Ulang, Maryam. Surat Maryam ayat 29. Oh, Muslim ya? Ini dari pandangan Muslim ya? Iya, kan Oke. kita compare dulu. Dia Oke. Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Ayat 30. Ya. Sebentar. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Ya. Tunjukkan kepada saya satu data saja Yesus pada waktu bayi bisa berbicara. Oke, itu yang kakak barusan bawa itu dari surat apa, Kak? Maryam apa? Maryam ayat 29 sampai 30. Oke. Ketika orang Yahudi hendak mau merajam Siti Maryam karena dituduh Siti Maryam berzina. Oke, saya jawab ya, Kak. Ya, silakan tunjukkan. Ya, mana? Pertanyaan kakak itu lucu banget. Kenapa lucu? Karena kita, ya kan kakak juga ketawa sendiri kan? Ya kan ketawa sendiri kan, Kak? Tadi pernyataan kau mengatakan begini. Enggak, sebentar. Di dalam, ini di lagi dalam dijawab nih. Al-Quran saja, Ini lagi sebentar. dijawab. Kak. Sebentar dulu, di dalam Al-Quran saja, ya, Nabi Isa itu hebat, melakukan banyak mukjizat. Ya, Nah, ya. sekarang saya tunjukkan Ya. Nabi Isa untuk menyelamatkan ibunya dari Ya. rajaman orang Yahudi karena ibunya dituduh berzina. Ya. Dengan apa? Allah Oke. memberikan mukjizat kepada Nabi Isa ketika masih di dalam ayunan bisa berbicara. Nah, sekarang Oke. tunjukkan sama bisa berbicara pada waktu dia masih bayi.
Oke, tes. Suara saya putus-putus gak nih? Suka-suka. Putus-putus nggak kak? Halo? Suka-suka. Oke. Udah ngomong aja, kenapa Iya. putus-putus? Gini, Nah. secara gampang, secara jelas, ini boleh kakak perhatikan ya. Orang Kristen tidak menganggap Yesus itu sama dengan Isa. Kalau tidak sama, kenapa kau tadi ngomong? Ngomong Nabi apa, Isa Kak? saja di dalam Al-Quran banyak melakukan mukjizat. Loh, saya enggak. Akui, yes. Saya enggak, Bahkan, saya enggak, hebatnya kakak lagi boleh Nabi Isa, enggak, dengar dulu. saya lagi rekam, Hebatnya, enggak, saya dia lagi biasa rekam, turunkan saya kau. tidak Kau rekamlah. Bahkan hebatnya lagi Nabi Isa daripada Yesus kau yang ada di dalam kitab kau itu. Nabi Isa menyelamatkan ibunya dengan cara apa? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa pada waktu dia masih di dalam ayunan, dia bisa berbicara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ibunya dari rajaman orang Yahudi. Oke, udah belum nih? Nanti saya di-mute Enggak, lagi. jangan udah. Apa Enggak. hebatnya Yesus kamu? Apa hebatnya? Oke. Bisa bicara nggak? Pertama, Bisa bicara ya. nggak? Ini saya lagi berbicara, kakak nggak dengar. Kakak, oke, dah. Pertama, saya nggak pernah bilang saya ingin membandingkan kitab saya dengan kitab Al-Quran. Kakak boleh Tidak replay. membandingkan. Oke, udah. Yang kau bilang Terus yang tadi, kedua, Nabi Isa ya sebentar. melakukan mukjizat banyak. Terus yang kedua, orang Kristen tidak menganggap Isa itu adalah Yesus. Jadi membandingkan Isa dengan Yesus itu berbeda. Kenapa seperti itu? Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Itu sudah berbeda. Jadi pertanyaan saya, lebih mulia mana, Nabi Isa apa Yesus? Loh, kakak membandingkan dua sosok. Saya tanya, Iya. lebih mulia mana, Yesus atau Nabi Isa? Kakak nanya saya sebagai orang Kristen ya. Lebih mulia Saya akan mana? menjawab Yesus. Lebih mulia mana? Kau membanggakan Yesus yang kau jadikan Tuhan lahir di kandang domba, di kandang binatang. Oke. Lebih Oke. mulia mana? Yang lahir di bawah pohon kurma atau yang lahir di kandang binatang? Oke. Kalau sebagai orang Kristen, saya menganggap Yesus lebih mulia. Kalau saya bilang, kalau gini loh, Pak, ada alat, ada penginterpretasian kenapa Yesus lahir di kandang domba. Kakak, saya yakin kakak punya Tunjukkan Alkitab datanya dan sama saya kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau saya, Suka. oke, saya berikan. Tunjukkan. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Sebentar kak. Oke. Ilmu apa itu? Itu Rora. Ilmu pengusir iblis yang turun dari langit. Jos. Berarti salah. Salah dirimu. Itu Rora iblis, dirimu bilang hantu, salah. Menang itu Rora. Lanjut. Ayo, di mana Yesus dilahirkan di kandang sebentar, domba? Oh, ya. Kenapa kalian kepanasan? Oke. Bilang aja, itu perumpamaan, bilang jas. Itu perumpamaan, bilang perumpamaan. Oke kakak, boleh ke Lukas 2 ayat 8? Gak ada itu, gak ada. Iya bang, ini saya lagi debat sama Kanora Iya. Aritona ngapa sama Bang, abang Itu Haris Yankan ya? palungan, itu Bang. palungan, bukan kandang domba. Dia Itu lagi palungan debat itu. sama Nora, bang. Silakan. Bacakan. Oke. Kakak mau terjemahan baru BIMK atau apa nih kak? Terjemahan suka-suka mula. Oke, Hmm. ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, anaknya itu dibungkus dengan kain lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami sebab mereka tidak mendapat. Oke, ayat berikutnya. Ini ada kata kuncinya ya, palung berisi jerami. Ayat berikutnya, pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga dombanya di padang rumput di daerah itu. Jadi gini, kalau ada domba, ada jerami, itu kan yang domba atau bukan? Oke. Silakan Enggak, kamu buka enggak, di ini dalam kita- Matius. enggak, ini aku lagi jawab Bang Di dalam- Faruk Sianipar dulu ya. Kamu jangan apa? Jangan comot-comot. Iya, Sekarang iya buka sih. di Iya. dalam Matius 2. Oke. Di dalam Matius 2. Enggak, ayat yang tadi udah cukup belum nih? Tunggu dulu, ini kan kelahiran Yesus juga. Di dalam Oh, Matius iya. buku tolak ini. Oke, Matius 2 nomor 11. Silakan dibaca. Kecilkan.
Siapa yang berbisik tuh? Dikecilkan. Matius 2 nomor 11. Silakan baca. Sebentar ya kak, lagi dibuka. Oke, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud lalu membuka tempat Jadi di hartanya mana? dan mempersembahkan. Oke, di Ya, sini nggak oke. dijelasin bahwa ini setelah kelahiran Yesus persis. Gimana? Gimana dong? Ayo loh. Ayat yang kakak kasih itu nggak menjelaskan bahwa tentang persis saat dilahirkan, Oke. tetapi setelah dilahirkan. Kamu merujuk kepada Enggak. Lukas ya. Kamu merujuk kepada Lukas ya. Oke. Iya kan? Oke. Enggak, Sekarang sama-sama kamu baca. benar, tetapi Iya, Matius kamu ini baca. Enggak, kamu baca Lukas 1. Lukas 1 nomor 3. Baca. Oke. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa Diam, bentar dulu Bang dengan- Naga. Diam. Ulang. Oke. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti penulisan Lukas dari mana? Maksudnya dari mana? Ya dibukukan. Dari mana dia dapat? Dari hasil penyelidikan. Berarti kitab Lukas adalah kitab penyelidikan. Saya sudah bilang, saya lagi mengusir cahaya Oke. dari iblis. Wah. Kayaknya kakak Lukas itu- Oke, udah nih. Udah. Minta dulu dong, Nak. Mama lapar jadinya Udah. gara-gara si Lukas. Udah. Udah Aku kak? udah. Oh, boleh Jadi dijawab aku mau belum? kebantah. Iya, Aku kakak mau minum dulu deh. kebantah. Kakak minum dulu deh. Kakak Kitab minum dulu. Lukas adalah kitab hasil dari penyelidikan yang dia kumpulkan dari narasumber dan dia memutuskan untuk mengkitabkan. Nanti saya akan bertanya, apakah Oke. Lukas sejaman dengan Yesus? Oke, udah? Apakah Lukas sejaman dengan Yesus? Enggak, Jawab ini dulu enggak. itu. Kakak ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang Apakah mana? Lukas Pertanyaan- sejaman dengan Yesus? Ya, Sejaman. zaman. Tunjukkan datanya. Loh, dia kan murid Yesus. Ku makan dulu ini dek ya, baru kau ngomongnya. Kau kalau tidak tahu soal Bible kau janganlah asbunnya buat malu kau. Gini kak, murid Yesus bukan berarti 12 murid Yesus. Apa Beda kepercayaan loh. SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Oke, udah belum nih? Murid Yesus bukan berarti tentang 12 murid Yesus. Tetapi murid Yesus yang diturunkan lalu dia tuh oke, jadi gimana nih? Kakak jangan sambil makan. Itu kakak mau ngapain nih? Kau bicara lah. Ku Loh. potong nanti kau mengamuk baper. Orang Iya. mendengarkan kau, lo suka-suka aku lah mau makan mau tidak. Kenapa sih kau? Kau ngomong aja udah. Oke. Oh, tapi didengerin ya, Kak. Oke, udah. Jadi gini. Lukas itu menuliskan kisahnya melalui interpretasi yang diambil dari Paulus. Enggak. Gini, dia tuh duduk Jadi gini. Udah. Enggak, Udah. sebentar. Berarti Lukas adalah murid dari Murid Yesus. Murid Yesus. Apa? Jadi gini, oke, udah. Sekarang aku boleh nanya nggak nih? Dari tadi nggak dapat kesempatan untuk nanya nih, Kak. Oke, pertanyaanku tuh simple, cuman nanti aku kasih tahu. Pertama tuh belakangan ini aku menanyakan kenapa Aisyah harus dinikahkan di umur 6 tahun dan dipersunting di umur 9 tahun. Dimana kita tahu loh, anak umur 6 tahun aja baru masuk kelas 1 SD. Oke, itu pertanyaan pertama, Kak. Oke, udah, Kak. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kenapa? Jadi gini, menurut hadis Sahih Al-Bukhari, nanti akan saya berikan ayatnya, tetapi kakak boleh jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Kenapa
sebagian ayatnya pernah dimakan kambing. Ini sahih ya kak. Ini bukan. Ini aku nggak ngomong secara ini. Beda ada loh. Jadi kakak bisa menjawab pertanyaan pertama tentang Aisyah setelah kakak makan, baru pertanyaan yang kedua. Terus setelah terinci aja, kakak ngomong aku diem, aku ngomong kakak diem, oke? Itu Nora jawab atau Bang Dio atau Ustaz Filipus? Sebentar. Ah. Ketika kamu membuat suatu referensi, bertanya, kamu harus menunjukkan referensinya dari mana. Aku aja kak, biar aku bal-bali nih si bocil nih. Silakan. Saya mau menikmati dulu Jadi- kesuka-sukaan saya. Ya, Mbak, ya silakan Bang Dio. Ya, Anda tahu dari mana kalau Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah umur 6 tahun? Tuh kan tenggelam dia kan. Aduh, mak. Lagi majalah Bang Dio. Saya nge-lag bentar bang, cari jaringan. Giliran ditanya Dio kok cari jaringan. Ditanya sama aku nggak cari jaringan kau. Ustadz loh. Ah, Ustaz Filipus udah kena tombak juga. Ini saya kirim beserta ayatnya aja biar nggak saya nanti salah baca ya bang. Abang baca di komen aja ya. Nanti takutnya saya salah baca salah apa, saya kan nggak enak. Ini saya salin aja ya. Apa sih? Ini bisa dikirim nggak? Bentar bang. Oh nggak bisa. Ini pokoknya saya bacain ya. Bisa cari sendiri aja. Oke, saya bacain ya, boleh? Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya bang. Ya, silakan. Oke bang. Terima dari muhammadiyah.or.id nggak? Tapi tentang HR juga. Enggak, ini mengutip juga. Oke, gimana bang? Terima apa nggak bang? Apa saya perlu cari sumber yang lain juga nih, website yang lain? Silahkan mau website manapun itu, mau website MUI sekalipun silahkan, tidak masalah. Awas lo ya, setelah salah nanti kau bisa direkam nih, bisa dijebak kau nanti, kena kasus kau nanti penghinaan. Ayo cepat, aku tungguin. Oke, ini boleh tes boleh dikoreksi ya bang ya? Ya, Ini dari sunnah.com. Pakai bahasa Inggris aja ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia saya ngeri-ngeri nggak ini. That the prophet married when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Halo bang? terus Udah itu. Saya nanya. itu Sahih Al-Bukhari 5 referensinya tuh Sahih Al-Bukhari 5134 volume 7 buku 62 hadits 65. Oke. Masalahmu di mana dengan hadis itu? Enggak, aku nanya aja, ada alasannya apa enggak nih? Ya sudah, selesai. Berarti tidak ada masalah kan? Apa? Nggak ada masalah kan? Enggak, aku menanyakan bukan mempersalahkan. Aku bisa dijawab enggak nih sama Bang Dio atau saya harus ke Kanora lagi nih biar dijawab? Hadisnya sahih dan tidak ada masalah. Terus apa masalahnya? Saya menanyakan ada alasan di balik itu atau enggak? Itu doang pertanyaan saya. Atau saya harus ke Kanora nih biar dijawab? Iya, ada alasannya. Kenapa? Ini Sebentar. enggak, ini siapa yang ngomong? Halo? Bang Faruk ya? Kalau tidak ada masalah, kenapa kau permasalahkan? Saya dari kalimat enggak, mungkin abang harus rekam ulang sih dari awal, enggak mempermasalahkan. Saya menanyakan, adakah alasan kalau abang bilang, oh ya udah, Tidak ada, ini ya udah. karena Tidak ada kehendak Tuhan satupun, ya udah. Sebentar, dengarkan. Tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam
di zaman Nabi Muhammad SAW yang mempermasalahkan pernikahan itu. Kenapa? Karena pernikahan yang seperti itu di zaman masyarakat jahiliyah itu adalah hal yang biasa. Apalagi itu atas persetujuan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masalahnya di mana? Jadi gini, abang gak usah nanya masalahnya di mana, tapi udah kejawab atau belum? Saya nggak mempermasalahkan sama sekali loh bang. Sekarang Tapi pertanyaannya, ditanya kok, masalahnya apanya mau apa? dijawab kalau Sebentar, kamu Bang. Sebentar. Sebentar, Bang Filippo. Masalahnya apa? Ketika Saya Nabi enggak- Muhammad SAW menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, kemudian mereka berumah tangga di umur 9 tahun, masalahnya untuk orang Kristen apa? Loh, Ayo. ini bukan tentang orang Kristen, ini tentang saya nanya. Iya, oke, sekarang saya tanya kau. Untuk udah, masalahnya boleh dijawab buat nggak nih, kau Bang? apa? Nanti abang ngomong, saya ngomong. Saya Iya, ngomong kau dulu. jawab. Masalahnya buat kau apa? Aku tanya. Oke, udah boleh dijawab? Silakan. Oke, nggak ada masalah. Ini cuman saya Ya, emang ya. pengen Ya. nanya aja. Tapi abang suka. Kalau nggak ada masalah ya udah selesai. Apa yang kalian bermasalah? Oke. Yang kalian jadikan aib? Saya tunjukkan data, Dio. Ayo. Basarkan Ya saya, udah. Dio. Jadi kemana nih? Ke Bang Nora apa ke Dio? Oke, ke Nora Enggak, saya lagi. tunjukkan data. Ini kan masih pernikahan muda kan? Pernikahan Ya. dini. Oke. Ya. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini pernikahan di usia dini dalam Bible dan oral Torah. Kok tahu Torah ini enggak? Tahu Torah enggak? Tahu? Torah Enggak, tahu nggak? saya lagi nggak bahas Bible sama oral Torah, Kak. Torah itu kitabnya Yahudi. Kita harus apa dong? Komparasikan dong. Jangan begitu dong. Saya bersihkan Loh, dulu Kak, lensa saya kan cuman penasaran Sebentar. doang. Iya, udah, diam ya. dulu. Kok diam dulu? Iya, Makanya, iya. kok tahu Torah enggak? Kitab Torah tahu Iya. enggak? Yahudi, bener nggak, Kak? Oke. Oke, bener. Kita katakan di sini ya. Sebentar dulu, ya kan? Kita Iya. cari di sini. Ya. Salah satu pernikahan muda yang diakui adalah pernikahan Baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ya kan? Oke. Sekarang kita lihat. Pernikahan Maria. Bunda Iya. Maria pada waktu dinikahkan dengan Yusuf berumur berapa? 12 Itu- tahun. Boleh kasih ayatnya nggak? Kau tahu nggak buku kitab Torah? Saya tanya kitab Torah tahu nggak? Tahu. Oh. Ya kok carilah di kitab Torah sana, orang udah ada referensinya kok. Enggak, itu ada referensi tuh, pencet Kak. Quran and Bible blog. Nah, pencet dulu Kak. Boleh nggak? Aduh, kau yang Atau pencet kakak saya kasih kasih nanti websitenya? dia punya link. Ya diam dulu, makanya kau diam dulu. Oh iya iya. Ya. Nah, pernikahan Rebeka. Tahu kok Rebeka menikah umur berapa? Ya itu kan menurut website. Ya Kakak kasih dulu ayatnya. Diam Tadi aja kau lah juga dulu. punya website. Salahnya apa? Iya. Iya kan aku Sekarang aku kan tadi ngasih diam dulu. referensi. Sekarang Pernikahan Kakak Abisak lah. dengan Daud berumur 12 Iya. tahun. Betseba dengan Daud Oke. berumur berapa tahun? Oke. Berumur 6. berapa tahun? 6. Nah, jadi Oke. jadi menurut kau kalau pernikahan muda kenapa emangnya? Loh, saya nggak mempermasalahkan pernikahan Alah, muda, nggak ada. ya kan? Saya cuma nanya, ada alasan nggak dibalik nikahnya kayak begitu? Ada alasan nggak kenapa Rebeka dinikahi berumur 3 tahun? Loh, saya tidak tahu, saya nanya karena saya nggak tahu. Loh, kenapa kau nggak mau cari tahu dulu? Baru kau bertanya kepada umat Muslim. Ngapain sih? Kan saya nanya emang ada Kau bertanya salahnya? kepada pendeta, kenapa Ribka berumur 3 tahun dinikahi? Padahal Oke. masih main-main dia, Ya. masih lucu-lucunya, imut-imutnya. Kenapa? Ya, boleh kasih ini nggak websitenya? Tadi kan kakak mau ngasih website nih. Kau cari sendirilah. Kau cari sendirilah. Jangan dong, nanti biar Kau cari websitenya. sendirilah, lo. Yang kakak Kau mau cari aja sendirilah. Cari sendirilah. Ini aku kasih ini Kak. Aku kasih data. Nanti kita komparasi ya. Tentang Oke. Rebeka ya. Oke. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan Imam Asy-Syaikhan, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ra'aituki fil manami qabla an atazawwajaka marratain. Aku telah melihatmu. Jadi ini kisahnya setelah mereka menikah. Maka Nabi menceritakan kepada Aisyah, aku melihatmu dalam mimpiku 2 kali. Mimpi para nabi disebutkan dalam hadis yang sahih, ru'yatul anbiya haqqun. Mimpinya para nabi adalah kebenaran.
Dalam sebagian lafaz disebutkan salah layalin. Aku memimpikan engkau sebelum pernikahan denganmu. Aku bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Ja'ani biki malakun fi khirqatin min haririn. Malaikat itu datang membawa engkau dalam sebuah tempat. Tempat itu terbuat dari harir, dari sutra. Fayaqul, maka mereka mengatakan, hadhihi imra'atuka fayukshafu an wajhiha. Ini adalah istrimu. Maka dibukakan penutupnya, ternyata itu adalah wajahnya, wajah Aisyah. Fa idza hiya anti, dan ternyata itu adalah engkau. Fa aqulu in yaku min indillah yumdihi. Kalau ini adalah datang dari Allah, maka itu pasti akan terjadi, Allah akan izinkan terjadi. Dan benar, beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini alasannya, di wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.